Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat teman-teman semua ya. Amin. Mantap jiwa. Dan jangan lupa ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman melihat kondisi market di mana kondisinya waduh waduh ya, negara api sudah mulai menyerang lagi ya. Ya, seperti inilah kondisi di hari Minggu ya teman-teman. Mudah-mudahan besok Senin, kalau di luar sana berarti masih tetap hari Minggu. Hari Selasa ya. Hari Selasa di Indonesia lah ya. Mudah-mudahan ada kenaikan, berubah warna menjadi hijau royo-royo gitu ya, harapan kita semua. Oke, mantap jiwa. Nah, langsung saja teman-teman, di sini ada berita tentang Luns ya, Luna Classic ya. Walaupun harganya memang hancur untuk Luna Classic kali ini ya teman-teman ya. Nah, untuk Luna Classic sekarang di kepala 22 ya, atau 22 ya, seperti itu teman-teman, dengan 30 di belakang koma. Oke. Penurunan dari Luna Classic ini diakibatkan karena apa? Karena memang dari Cheng Peng Zhou ya, dia tidak mendukung pembakaran secara off chain-nya kemarin ya. Waktu itu waktu AMA dari Binance, tiba-tiba setelah hasil AMA keluar, harga daripada Luna Classic terjadi drop. Di situ terjadi banyak orang yang bisa dikatakan panik selling ya kan, pada panik ya, panikan seperti itu ya. Karena apa? Sudah saya sering jelaskan ya, untuk masuk ke Luna Classic kalian itu memang harus menggunakan uang yang benar-benar siap hilang ya. Kecuali saya tidak ngomong seperti itu teman-teman ya. Dan saya pun sering mengingatkan terhadap teman-teman juga bahwasanya ketika harga daripada Luna Classic ini sudah naik ya kan, sudah ibaratnya kalian cuan gitu, amankan modal ya. Jika kalian amankan modal, kalian serok sekarang ya kan, serok waktu dia turun seperti ini, otomatis dana aset kalian meningkat tanpa harus melakukan deposit lagi atau dipindahkan ke aset lain, seperti itu ya. Tujuannya itu sebenarnya seperti itu. Karena apa? Ketika dia mengalami kenaikan, pasti di situ ada penurunan teman-teman ya. Kalau kita lihat di mingguan ya, kalian bisa lihat ini di Max Global ya teman-teman. Kalian bisa lihat ya, dia kalau di harga setelah DPEG ya teman-teman, DPEG dia ini ATH gitu setelah DPEG. Cuman kalau kita ngitung overall dari dia harga tertinggi, ya dia belum ATH. Cuman kalau kita hitung dari dia DPEG, ya dia sudah ATH ya teman-teman, seperti itu. Maka dari itu kemarin kan sempat saya bilang kalau cuan ambil dulu, nanti bisa serok lagi di bawah atau alokasikan dana kalian ke aset lainnya. Dan di sini pun ada statement juga nih dari Cheng Peng Zhou teman-teman. Cuman sebelum kita lihat ke cuitan dari Cheng Peng Zhou perihal Luna Classic, kita lihat dari pembakaran Luna Classic dulu. Oke, kita sudah masuk ke sini teman-teman untuk melihat perkembangan pembakaran daripada Luna Classic ya teman-teman ya. Walaupun memang harganya sekarang lagi hancur. Kalau kita lihat teman-teman ya, 3 hari yang lalu ya, dari pertama kali dia aktif ya, pembakarannya cukup besar sebenarnya ya. Untuk waktu pertama kali aktif dia 80,5 juta ya kan. Terus setelah itu hari berikutnya 455,2 juta pembakaran Luna Classic, jadi meningkat gitu. Terus di hari kemarin itu 288,3 juta launch yang terbakar, dan hari ini baru 40,3 juta launch yang terbakar ya teman-teman ya. Ini adalah pembakaran dari hasil pajak on-chain ya teman-teman, seperti itu. Jadi ini pure dari pajak on-chain, bukan dari pajak yang lain-lain gitu teman-teman ya, bukan dari coinin dan bukan dari pajak perdagangan spot maksudnya ya. Jadi ini pure dari hasil tax burn 1,2% yang diaktifkan pada tanggal 21 kemarin ya. Jadi pembakarannya sebenarnya lumayan banyak gitu ya kan, lumayan banyak ya, walaupun hari ini turun daripada hari-hari sebelumnya gitu untuk tingkat pembakaran Luna Classic. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat dari tweetan Cheng Peng Zhou teman-teman ya, ini dia ngeluarin statement nih Cheng Peng Zhou nih teman-teman ya. Kalian bisa lihat ini ya, 1 jam yang lalu ini perihal Luna Classic ya. Di sini kalau kita lihat ya, kami membiarkan pengguna kami memilihnya. Pindahkan launch Anda ke Binance untuk berpartisipasi. Jika tidak, rasanya seperti membiarkan warga dari satu negara memilih pajak di negara lain ya, seperti itu. Jadi trending di Twitter bahwasanya boycott Binance itu lagi trending di Twitter ya teman-teman ya, boycott Binance. Karena apa? Perihal
Binance, statement Binance yang dia waktu sesi AMA bisa dikatakan tidak mendukung tax burn 1,2% di perdagangan ya teman-teman, seperti itu. Jadi banyak sekali nih komunitas Luna Classic yang berbondong-bondong boykot Binance, boykot Binance. Kalau menurut saya pribadi, untuk memboikot Binance itu nggak semudah kita membalikkan telapak tangan gitu ya kan. Nah ini terus ada step kedua, cuitan dari Cheng Peng Su ya teman-teman. Ya kalau kita lihat di sini ya, beberapa kecil ya. Jika Anda tidak memaksakan pajak 1,2% pada semua pengguna Anda terpusat atau rakus gitu ya. Ini adalah suatu sindiran kecil dari Cheng Peng Su ya. Saya percaya sebaliknya. Nah ini sebenarnya dari komunitas Terra Luna Classic ya, sorry salah teman-teman. Jadi beberapa kecil ini dari komunitas Terra Luna Classic, jika Anda tidak memaksa pajak ya ini. Terus ini jawaban daripada Cheng Peng Su. Saya percaya sebaliknya, memaksa pajak itu terpusat, pajak yang tinggi itu serakah gitu ya teman-teman ya. Kami melindungi pengguna kami membiarkan pengguna kami memilih, kami teguh pada prinsip ini. Nah, jadi Binance ini memperdulikan, dia bilang ya saya peduli dong dengan pengguna bursa saya gitu ya. Jadi saya membiarkan mereka memilih mau ikut serta untuk pembakaran atau tidak gitu, karena di situ sudah saya jelaskan ibaratnya seperti itu ya. Saya membeli tombol untuk OPT-in ya, atau berpartisipasi dalam pembakaran 1,2%. Nah, saya pun sudah memberi persyaratan, jika persyaratan tersebut bisa terpenuhi ya saya akan melakukan pembakaran di setiap perdagangan. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman, oke? Terus di sini ya teman-teman ada lagi nih. Jadi di sini berharap mendapatkan beberapa serangan untuk ini, tetapi kami tetap transparan, terlibat dan terbuka dengan pendekatan kami. Oke. Statement daripada Cheng Peng Su ini teman-teman perihal Luna Classic, memang ya kalau kita lihat di Twitter banyak sekali yang berusaha menyerang Cheng Peng Su, yang mengkritik dan sebagainya, boykot Binance dan sebagainya gitu ya. Jadi di sini katanya ada yang kurang transparan dan sebagainya gitu ya teman-teman. Jadi di sini ditegaskan oleh Cheng Peng Su bahwasanya walaupun dia mendapat serangan seperti itu, kami tetap transparan perihal hasilnya nanti ya, hasil dari pemungutan suara ya, dukungannya itu ya teman-teman, banyak yang mendukung atau tidak dan terlibat ya teman-teman, seperti itu, dan terbuka dengan pendekatan kami gitu ya. Intinya Cheng Peng Su ini teman-teman ya memberikan persyaratan lah ya yang kita ketahui kemarin, dan di situ hari setelah AMA memang terjadilah panic selling ya, harganya turun lagi dan sebagainya gitu teman-teman ya. Jadi terserah kalian mau tetap hold silakan, mau tidak ya silakan. Kalau saya pribadi saya tetap hold. Kenapa? Karena saya masuk ke Luna Classic ya, saya sudah mempersiapkan dana, saya siap hilang gitu. Kalau mau hilang ya udah, kalau menjadi naga ya syukur gitu teman-teman. Intinya dari validator masih bergerak berusaha untuk mengangkat harga Luna Classic ya, kita tinggal support aja gitu ibaratnya bagi pemegang Luna Classic yang berharap harganya naik. Cuman kalau menurut saya pribadi ya kalian bisa ngejual. Kalau kalian sudah bosen, kalau kalian mau bertahan silakan ya teman-teman, seperti itu. Jadi di sini nggak ada paksaan. Saya menyampaikan suatu berita, kalian yang mengeksekusi. Oke, mungkin ini dulu. Semoga bermanfaat. Salam cuan.